Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Daya kecap anu pantas kurang ucapkeun iwal dimanjatkeun puji sinareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Puji anu ngajantenkeun pangias rasa mangga urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala nyatana Allah azza wa jalla. Oge teu hilap shalawat sinareng salam mugia tetep kacurah limpahkeun ka junjungan urang sadayana pamimpin ti zaman jahiliyah nuju ka zaman Islamiyah, pamimpin anu parantos nyandak umatna dugikeun ka ayeuna nyatana habibana wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap oge ka para keluargina, para sahabatna, ti sahabat anshorin katut ka sahabat muhajirin, oge ka urang sadayana mudah-mudahan diistiqomahkeun cinta ka anjeunna, ngalantunkeun sholawat ka anjeunna nyatana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dalam kesempatan kali ini dalam kegiatan Ramadan, Bapak selaku tutor akan menjelaskan bagaimana Islam memandang pandemi COVID-19. Kalian sebagai peserta didik yang sekarang lagi melaksanakan kegiatan belajar online harus bisa sekiranya memupuk rasa semangatnya untuk terus selalu belajar meskipun kita belajar lewat online. Berkaitan dengan Islam memandang COVID-19, di sini Bapak sudah menayangkan bagaimana kita menyikapi pandemi COVID-19 ini. Di antaranya kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Fenomena wabah virus corona ini yang muncul pada tahun 2020 ini semakin lama semakin membuat kekhawatiran di seluruh dunia. Bagaimana tidak, virus yang muncul pertama kali di kota Wuhan ini telah memakan korban lebih dari 3.000 nyawa, bahkan lebih untuk update sekarang, dan menginfeksi sekitar jutaan jiwa, bahkan bisa lebih. Virus ini yang sampai saat ini belum ditemukan penangkalnya telah merambah hampir ke seluruh negara-negara besar di dunia, mulai dari Cina, Korea, Singapura, Amerika, Jerman, Spanyol, Italia, dan daratan di Asia, termasuk juga kita Indonesia yang sekarang terkait masalah pandemi corona. Pihak WHO telah menunjuk bahwasanya Indonesia itu sekarang menjadi epicentrum dari wabah COVID-19 ini. Jadi kita sebagai umat muslim khususnya bagaimana kita menyikapi pandemi COVID-19 ini. Di antaranya yaitu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Virus corona adalah makhluk sebagaimana makhluk-makhluk Allah lainnya, dan ia tidaklah bergerak kecuali atas perintah dan izin Allah Subhanahu wa taala sebetulnya yang menciptakannya. Oleh karenanya kita berlindung dari bawah ini kepada Allah sebelum kita berlindung kepada kemampuan diri kita sendiri atau kemampuan makhluk yang lain. Ingat bahwa Allah itu adalah sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penjaga. Selanjutnya, setelah kita melaksanakan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berikhtiar dengan melakukan pencegahan. Di samping berlindung kepada Allah, tentunya sebagai seorang manusia kita juga harus bisa berikhtiar dengan melakukan usaha-usaha pencegahan agar virus ini tidak menular kepada diri kita atau kepada orang-orang yang kita sayangi. Nah, ikhtiar ini bisa dilakukan dalam skala individu maupun skala berjamaah. Istilahnya ikhtiar dalam skala individu ini dilakukan dengan mengikuti cara-cara yang dianjurkan oleh para ahli dalam bidang ini, tentunya berarti para dokter, terus para ahli biologis. Nah, seperti rutin menjaga kesehatan, rutin mencuci tangan,
memakan dari makanan-makanan yang baik, rutin memakai masker di keramaian, serta menghindari keluar rumah dan berkumpul di tempat keramaian bila tidak diperlukan. Nah, adapun ikhtiar dalam skala berjamaah atau berskala besar, maka bisa dilakukan dengan cara melakukan pencegahan-pencegahan agar virus ini tidak merambah ke skala yang lebih luas lagi, seperti melakukan isolasi, yang seperti sekarang pemerintah sedang melaksanakan kegiatan PSBB kepada mereka-mereka yang terkena virus atau mereka yang tercurigai terkena virus. Dan ikhtiar ini hendaknya dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang, seperti tadi yang Bapak sampaikan. Nah, seperti yang tadi Bapak sampaikan, bahwasanya hal ini ada hadis yang melandasinya. Hadisnya, apabila kalian mendengar tentangnya di sini adalah wabah atau penyakit ya di sebuah tempat, maka janganlah kalian masuk ke dalamnya. Dan apabila kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar daripadanya sebagai bentuk atau sebagai lari daripadanya. Ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Dan selanjutnya kita dalam menyikapi pandemi ini bertawakal kepada Allah. Setelah melakukan ikhtiar yang ada, maka pada akhirnya semua kita serahkan kepada Allah. Kita tawakalkan diri kita kepadanya, karena hidup dan mati kita sebagai seorang hamba semua berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui bahwa seorang hamba akan tetap hidup bila mana memang ajalnya belum datang. Jadi bahkan bila virus corona ataupun virus yang lainnya yang lebih ganas misalkan menjangkit kita, namun bila memang sudah atau belum ajalnya, ya kita tidak akan mati. Jangankan sebuah bentuk virus gitu, yang lebih dari itu pun bahkan digigit misalkan hewan-hewan yang sangat berbisa sekalipun, kalau memang kita ajalnya belum mati untuk sekarang, ya tidak akan gitu. Jadi semua kita harus pasrahkan, bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Karena ajal seseorang itu pasti akan datang. Namun pertanyaannya adalah, apakah yang telah kita persiapkan dari amal soleh menyambut ajal kita udah dipersiapkan belum gitu. Semoga Allah menutup hidup kita dengan husnul khotimah, amin ya robbal alamin. Selanjutnya, setelah kita bertawakal, kita yakin kepada Allah akan kesembuhan. Jadi bila ada di antara kita yang ditakdirkan oleh Allah tertimpa penyakit ini, naudzubillah min dzalik, ya mudah-mudahan jangan, maka yakinlah bahwa Allah adalah sebaik-baiknya penyembuh karena Ia adalah Tuhan yang Maha Penyembuh. Dan yakinlah juga bahwa tidak ada penyakit yang Allah turunkan kecuali ada juga obat yang diturunkan bersamanya. Karena Nabi pernah bersabda, sesungguhnya Allah ketika menciptakan penyakit, maka Ia menciptakan penyembuhnya, maka berobatlah. Nah ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad atau Imam Albani, seperti itu. Dan selanjutnya, setelah kita bertawakal, terus kita meminta atau yakin kepada Allah akan kesembuhan, terus berikhtiar dengan melakukan pencegahan, dan juga senantiasa meminta perlindungan kepada Allah, kita juga harus bisa mematuhi aturan atau anjuran-anjuran dari umaro atau para pemerintah. Jadi tidak hanya dengan melaksanakan kegiatan semacam karena kita seorang muslim, kita berpatokan kepada Al-Quran dan hadis, tidak juga seperti itu. Karena kita berada di bumi negara Indonesia yang mempunyai aturan, yang mempunyai undang-undang, jadi kita harus bisa mengikuti. Ketika pemerintah melaksanakan atau menghimbau kepada masyarakatnya untuk melaksanakan kegiatan social distancing, ya kita harus bisa mengikuti arahan dari pemerintah. Seperti itu. Jadi tidak secara egois, mentang-mentang kita seorang muslim, jadi kita berpatokan selalu terhadap agama atau Al-Quran dan hadis gitu. Nah, seperti itu cara kita menyikapi pandemi dalam pandangan Islam. Selanjutnya, kita berpikir atau bermindset tentang memuliakan Islam dengan melawan COVID-19. Nah, yang pertama, jangan anggap remeh pandemi dan epidemi.
Karena apa? Sejarah menunjukkan bahwa kita itu tidak seharusnya menganggap remeh pandemi dan epidemi. Hal ini karena dicontohkan pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, khususnya ketika wabah penyakit taun sedang terjadi ya, di Syam. Khalifah Umar waktu dulu itu melakukan diskusi dengan para sahabat, sehingga akhirnya Ammar bin As mengeluarkan gagasan mengenai karantina berbasis kota. Dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, karantina berbasis kota ini ampuh untuk meredam wabah penyakit taun. Nah, sikap Umar dalam menanggapi wabah penyakit waktu dulu itu menunjukkan bahwa umat Islam haruslah strategis dalam mengambil tindakan. Nah, dengan demikian Islam tidak mengajarkan kita untuk berserah diri pada nasib mengenai sehat dan sakit, namun berikhtiar semampu kita dan berdoa untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari pandemi COVID-19 ini. Karena hal ini juga selaras dengan sabda Rasulullah, wabah penyakit yang menular adalah suatu peringatan dari Allah untuk menguji hamba-hambanya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat yang kamu berada, jangan pula kamu lari darinya. Jadi artinya di sini sabda Rasulullah itu ketika ada sebuah wabah penyakit yang adanya di luar wilayah kita, kita jangan sampai ke wilayah tersebut. Dan sebaliknya ketika wabah penyakit tersebut itu adanya di wilayah kita, kita jangan kemana-mana. Nah, ini mengartikan bahwasanya agar si virus itu tetap berkembang biak di wilayah tertentu dengan tidak berkembang biak ke wilayah-wilayah yang lain. Selanjutnya, Islam juga mengajarkan kita bahwa kita harus berbuat baik kepada sesama manusia. Nah, artinya apa? Bahwa manusia itu harus senantiasa berpegang kepada tali Allah dan tali dengan manusia agar kita tidak diliputi kehinaan di mana saja kita berada. Karena apa? Pada masa yang sekarang yang dikategorikan sebagai pandemi yang kita hadapi saat ini, salah satu bentuk dalam menerapkan nilai-nilai hablum minannas kita itu ialah dengan mencegah terjadinya penyebaran penyakit pada orang lain. Sebagaimana dinyatakan oleh para pakar kesehatan, kita harus mengurangi interaksi, kita harus bisa berdiam diri, dan lain-lain lah. Karena sebagian dari tindakan yang dapat kita lakukan itu, hal ini menjadi penting agar sebagaimana yang dinyatakan oleh para pakar kesehatan, terdapat sejumlah orang yang sangat rentan pada penularan virus ini. Seperti contohnya orang-orang yang mudah terkena virus corona tuh orang-orang yang lansia, orang-orang dengan masalah pada sistem kekebalan tubuhnya, terus orang-orang yang memiliki penyakit bawaan yang menjadikan mereka rentan pada penularan corona ini. Nah, kita bisa saja merasa sehat walafiat. Kita pun bisa saja berpikir COVID ini tak ubahnya penyakit pilek dan flu yang biasa saja, akan tetapi kita harus senantiasa mengingat bahwa bisa jadi kita tidak begitu rentan pada penyakit ini. Kita bisa saja terjangkit virus, tidak menyadarinya karena tidak mengalami gejala yang signifikan. Nah, di titik ini kita harus merenung tindakan apa yang Rasulullah SAW akan lakukan dalam situasi seperti pandemi kita. Nah, karena Rasulullah juga bersabda, tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang muda dan tidak menghormati yang lebih tua. Nah, jadi kita sinkronkan antara sabda Rasulullah dengan keputusan-keputusan yang dilakukan oleh para pemerintah kita terkait dengan PSBB, terkait dengan social distancing. Nah, ini sejalur kan. Nah, jadi kita jangan merasa bahwa kita sehat, kita tidak merasa ada tanda-tanda terjangkitnya virus tersebut. Jadi kita seenak-enaknya keluar ke sana kemari. Nah, dan selanjutnya yang terakhir, kita itu harus senantiasa mengingat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memberikan akal dan pikiran bagi kita. Tak lain hanya sebagai khalifatullah fil ardi. Nah, dengan demikian kita seyogianya menggunakan akal pikiran kita dengan sebaik-baiknya agar kita tidak menyia-nyiakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala.
Nah, terkait dengan fenomena alam yang terjadi di kita, termasuk keberadaan pandemi virus COVID-19 ini, karena ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah yang harus kita pahami, yang harus kita renungkan dan kita atasi bersama-sama. Nah, pada konteks pandemi yang sedang kita hadapi saat ini, menggunakan akal sebaik-baiknya berarti memikirkan langkah terbaik bagi diri kita dan orang-orang di sekitar kita, mencegah penularan virus dengan berdiam diri di rumah, terus menegakkan ibadah di rumah dan menyebarkan informasi yang benar dan akurat. Karena apa? Pada akhirnya sehat dan sakit itu adalah kuasa Allah sebetulnya. Karena kehidupan dan kematian bagi setiap manusia pun telah terpatri di Lauhul Mahfuz. Nah, akan tetapi kita harus senantiasa mengingat bahwa Islam itu mengajarkan kita untuk mengiringi doa dan tawakal dengan usaha dan ikhtiar. Seperti itu. Nah, apalagi kira-kira yang harus kita laksanakan untuk melawan virus COVID-19 ini. Nah, tentu saja kita bisa mengambil langkah strategis terkait pencegahan penularan virus corona dengan rutin mencuci tangan, aktivitas di luar rumah kita redam atau kurangi, terus melakukan isolasi ketika sakit. Itu juga udah merupakan cara-cara preventif kita untuk penularan wabah virus corona kita ini. Nah, selanjutnya di akhir Bapak ada sedikit kuis, silahkan kalian pahami kuisnya. Bagaimana atau COVID-19 itu adalah teka-teki besar untuk semua umat manusia sekarang. Menurut paradigma kalian, dari manakah corona berasal? Nah, silahkan nanti kalian kirimkan jawaban dengan menggunakan voice ke dalam grup ini langsung. Nah, terus jawaban kalian itu alasannya apa? Terus dengan teori apa kalian menjawab hal tersebut gitu. Silahkan, hanya seperti ini yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita dijauhkan dari wabah penyakit ini, mudah-mudahan ibadah saum kita dilancarkan dalam keberadaan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.